Halo Mina, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini anime di TV akan membahas mengenai pemimpin geng terkuat tidak hanya Mikey. Siapa saja pemimpin geng terkuat tersebut? Silahkan disimak video ini sampai habis ya. Sebelumnya anime di TV mohon maaf apabila ada salah kata atau informasi. Sebelum anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu anime di TV dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Akhirnya, setelah 1 minggu menunggu, manga Tokyo Revenger akan kembali rilis minggu ini. Manga Tokyo Manji Revenger atau yang lebih akrab disebut dengan Tokyo Revenger memang tengah menjadi fenomena baru para pecinta manga. Berkat animenya yang sukses mencuri hati para pecinta anime, manga Tokyo Revenger sangat dinanti perilisannya di setiap chapter terbarunya. Kini, manga Tokyo Revenger telah memasuki chapter ke-208, di mana cerita memasuki arc terakhir, di mana Takemichi yang sudah berhasil menyelamatkan Hina dan teman-temannya di Toman justru terpaksa kembali ke 10 tahun yang lalu demi menyelamatkan Meki yang kini ada di masa SMA. Lalu, kira-kira apa yang terjadi di chapter terbaru kali ini? Manga Tokyo Revenger chapter 208 berjudul Tarbellen Period. Setelah Takemichi kembali ke masa lalu, Takemichi bertemu dengan Chifuyu lagi dan mengatakan kepada Chifuyu bahwa dia tidak kembali ke 12 tahun yang lalu, tetapi kembali pada 10 tahun yang lalu. Dan yang menjadi pemicu Takemichi kembali ke masa lalu sekarang adalah Meki. Takemichi kemudian bertanya kepada Chifuyu tentang Meki saat ini. Chifuyu hanya diam saja dan tidak menjawab. Keduanya kemudian bertanya kepada kamus berjalan yaitu Yamagishi. Yamagishi menjelaskan bahwa setelah 2 tahun Toman dibubarkan, hubungan kekuasaan telah berubah drastis dan 2 geng Tokyo jatuh ke dalam kekacauan. Banyak geng yang mengklaim kalau mereka adalah kelompok geng yang besar. Sering terjadi pertarungan di antara mereka yang menyebabkan pertarungan yang berantakan. Banyak geng-geng baru bermunculan dengan tujuan menjadi pemimpin berikutnya. Mereka semua saling bertarung demi meraih posisi puncak. Perang saudara terjadi di seluruh tempat. Konflik pertarungan mereka disebut sebagai period Sengoku Tokyo. Banyak geng mencoba menyebut diri mereka sebagai bos, menciptakan era yang dikenal sebagai Tokyo Warring Status. Selama period ini, ada 3 karakter karismatik yang mengakhiri kekacauan tersebut. Pada akhirnya, konflik Sengoku berhasil dipadamkan oleh 3 orang tersebut. Mereka masing-masing membentuk geng sendiri dan mendominasi 3 wilayah yang berbeda di Tokyo. Periode kekuasaan mereka sampai disebut dengan era 3 dewa. Ketiga geng kuat baru ini memiliki markas di Minato, Shinjuku, dan Shibuya. Mereka terdiri dari Tokuhara Tandai dengan pimpinannya yang bernama Terano Sot, Brahma dengan bosnya yang bernama Kawaragi Senju, dan Kanto Manji Geng dengan ketuanya yang bernama Sano Manjiro atau bisa disebut dengan Mikey. Berdasarkan dari seragam yang mereka kenakan dan dari kelasan para tokoh di chapter 207, bisa dipastikan siapa saja anggotanya. Anggota Kanto Manji Geng adalah Kokonoi Hajime dan Sanju Haruchio. Sementara anggota Brahma adalah Takeyomi Asahi, Ran Haitani, dan Rindo Haitani. Terakhir, anggota Tokuhara adalah Kakucho, Mochizuku Kanji, dan Draken. Karena keseimbangan ketiga geng ini, situasi di Tokyo saat ini stabil. Takemichi pun terkejut mendengar penjelasan dari Yamagishi bahwa ada pemimpin geng lain yang kekuatannya setara dengan Mikey. Takemichi masih bingung, kenapa Mikey membentuk Kanto Manji Geng? Apabila Mikey ingin membuat geng baru, kenapa dia harus membubarkan Toman? Kemudian, Takemichi sadar, dulu Mikey pernah mengatakan bahwa Mikey melarang Takemichi untuk terlibat dengan Mikey karena Mikey berpikir bahwa siapapun yang ada di dekatnya tidak akan bisa bahagia. Akhirnya Takemichi mengerti kenapa Mikey membuat geng baru. Mikey membuat geng baru karena Mikey tidak ingin orang-orang yang ada di dekatnya meninggal karena Mikey sendiri, dan Mikey ingin menjalani kehidupannya sendiri dengan membuat geng baru. Chifuyu mengatakan bahwa Takemichi pasti sedang memikirkan Mikey dan menyuruh Takemichi untuk berbaikan dengan seseorang. Takemichi pun langsung pergi menemui Hina dan meminta maaf padanya karena melewatkan pernikahan
kesalahannya dan mati. Hina pun terkejut dan mengatakan bahwa Takemichi telah kembali. Akhirnya mereka berdua berbicara dan Takemichi menceritakan semua yang terjadi di masa depan pada Hina. Dia nekat mengejar Manjiro Sano yang sudah menjadi pimpinan organisasi berbahaya se-Jepang. Pimpinan organisasi berbahaya tersebut bernama Bonten dan berakhir dengan terbunuh di tangannya. Takemichi betul-betul merasa bersalah meninggalkan Hinata sebelum hari perkawinan mereka. Hina tersenyum setelah mendengar hal itu, mengatakan bahwa dia akan selalu mendukung pacarnya sampai akhir. Di halaman selanjutnya, Takemichi menyadari bahwa satu-satunya cara untuk kembali ke masa depan adalah bertemu kembali dengan Meiki. Takemichi memberitahu keinginannya pada Hina untuk menyelamatkan Meiki. Dia yakin kalau semua perjalanan waktu ini baru berakhir jika dia berhasil menyelamatkan Meiki. Maka ini merupakan misi terakhir Takemichi di masa lalu. Masih belum jelas bagaimana Takemichi akan menyelamatkan Meiki kali ini. Dia tidak bisa lagi mencari informasi dari masa depan seperti waktu dengan Naoto Tachibana karena baik Meiki maupun Takemichi sendiri sudah dipastikan meninggal di Tokyo Revenger chapter 204. Untuk kematian Takemichi di tangan Meiki sudah anime di TV jelaskan di video sebelumnya. Silahkan ditonton ya. Tentu saja Hanagaki Takemichi berpikir sendiri bagaimana cara untuk mengubah masa lalu. Meski belum mengetahui apa yang harus dilakukan, Takemichi sudah bertekad untuk mengalahkan Meiki. Yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana cara Takemichi untuk mengalahkan dan menyelamatkan Meiki melihat situasi Meiki yang seperti sekarang ini. Ditunggu ya pembahasan anime di TV selanjutnya. Setelah penjelasan anime di TV, dari sini kita bisa menarik kesimpulan pembahasan ini. Yang pertama yaitu terjadi kekacauan setelah pembubaran geng Tokyo Manji. Yang kedua, kemunculan 3 geng terkuat yang baru yang disebut dengan era 3 dewa. Yang ketiga, pertemuan kembali Takemichi dengan Hinata Tachibana. Dan yang terakhir di sini, Takemichi siap untuk menyelamatkan dan bertarung dengan Manjiro Sano atau bisa disebut dengan Meiki. Apakah Takemichi akan membuat gengnya sendiri? Jadi, seperti itu ya Mina pembahasan dan pendapat anime di TV mengenai pemimpin geng terkuat tidak hanya Meiki. Masih ada 2 anggota lainnya yang kekuatannya setara dengan Meiki. Apabila kalian mempunyai pendapat yang lain mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita berdiskusi sama-sama ya Mina. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata, Anime di TV mengucapkan terima kasih ya. Bye-bye.